Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dimanapun Bapak Ibu berada, kiranya kasih sayang Tuhan senantiasa menyertai daripada kehidupan Bapak Ibu dimanapun engkau berada. Nah, dalam kesempatan yang berbahagia ini, kembali kita akan belajar firman Allah yang saya akan kutip dalam firman Tuhan dalam Lukas pasal 2 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-32. Demikian bunyi firman Allah. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon, dia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Roh Kudus ada di atasnya. Ayat yang ke-26. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ayat 28. Yang menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, sekarang Tuhan, biarlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita masih membahas tentang bagaimana peranan atau pimpinan roh atas kehidupan setiap orang yang percaya kepada Dia. Nah, sebelumnya saya mengingatkan bahwa bagaimana Roh Kudus dicurahkan melalui kematian dan terangkatnya Yesus Kristus ke sorga adalah gunanya supaya untuk memperlengkapi, memberi kekuatan bagi gereja Tuhan. Saudara dengan saya, Bapak Ibu semuanya, sebagaimana gereja Tuhan, Roh Kudus berperan agar dia memperlengkapi, memberi kekuatan supaya kita bersama-sama sebagaimana gereja Tuhan menuntaskan, merampungkan daripada rencana Allah sejak awal mula. Yaitu apa rencananya? Adalah segala sesuatu direncanakan bagi Kristus Yesus, direncanakan bagi Dia. Dia yang menjadi kepala atas segala yang ada, dan Dia adalah raja di atas segala raja. Nah, inilah daripada manfaat ataupun cara kerja Roh Kudus dicurahkan supaya Bapak Ibu dengan saya bisa diberi kekuatan merampungkan, mengerjakan daripada rencana Allah agar nama Yesus Kristus dimuliakan di dalam alam semesta ini sekarang dan selama-lamanya. Nah, kembali kepada firman Tuhan berkaitan dengan bagaimana daripada seseorang yang dipimpin oleh Roh Kudus dalam kehidupan dia. Dikatakan ayat 25. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kisah ini ada seorang yang bernama Simeon di Yerusalem. Simeon artinya adalah dikabulkan, didengarkan oleh Allah. Ya, ia adalah seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, ada atas kehidupan dia, memimpin, menuntun, bahwa dia adalah seorang yang selalu menantikan daripada penghiburan, sesuatu kelepasan bagi bangsa Israel. Ini berbicara tentang perkara rohani, pelepasan atau penghiburan daripada keterikatan daripada bangsa Israel, daripada segala dosa-dosa, daripada dosa nenek moyang mereka. Itulah sebabnya Simeon, dia menantikan, dia selalu merindukan agar ada satu kelepasan daripada segala dosa kejahatan. Dan di sanalah di sini berbicara bagaimana pengharapan yang senantiasa dia kobarkan dalam kehidupan dia. Dia menantikan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang yang paling celaka dalam dunia ini bukanlah orang yang tidak punya rumah, bukanlah orang yang tidak punya pekerjaan, bukanlah orang yang tidak punya sesuatu dalam kehidupan ini, apapun dia inginkan. Orang yang paling celaka adalah orang yang tidak memiliki pengharapan dalam hidup dia. Jadi segala sesuatunya sia-sia buat dia. Jadi dia tidak ada kehidupan, sehingga dia tidak ingin bahwa hidup dia bermakna, dan selalu dia memikirkan perkara yang negatif, sebab dia tidak ada pengharapan. Tetapi Simeon, dia menantikan penghiburan, dia menantikan, dan Roh Kudus ada atasnya. Artinya Roh Kudus dia memperlengkapi
Simeon untuk dia selalu menantikan, berharap. Dan pengharapan itu adalah sesuatu kekuatan bagi Simeon untuk senantiasa hidup menantikan dan berjumpa dengan Yesus Kristus Tuhannya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya berharap Bapak Ibu dengan saya saat sekarang ini dalam kehidupan bagaimanapun yang kita hadapi, yang kita lewati, saya berharap Bapak Ibu selalu memiliki penantian, mengharapkan yang daripada pimpinan roh, karena Roh Kudus senantiasa melalui daripada rohani kita ini memberikan satu kepastian, memberikan satu keyakinan bahwa apa yang kita harapkan, apa yang kita nantikan dalam kehidupan kita selaku gerejanya, selaku umatnya, sebagaimana kita melakukan tindakan untuk masuk dalam rancangan Allah, maka Bapak Ibu akan merasakan bagaimana kebaikan Tuhan dalam hidup ini. Dan yang kedua kita lihat di sana, dan kepadanya telah, ayat yang ke-26, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi. Nah, Roh Kudus menyatakan, memperkuat, meneguhkan di dalam hatinya. Sehingga dikatakan bahwa Roh Kudus telah menyatakan kepadanya bahwa dia tidak akan mati sebelum melihat Mesias. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi saya katakan bahwa Roh Kudus memberikan jaminan dalam kehidupan kita. Bahwa Bapak Ibu dengan saya adalah orang-orang yang diselamatkan. Dan kita berhak memiliki kehidupan yang kekal yang sebagaimana firman Allah katakan. Dan itu sebabnya kehidupan kita ini ada selalu kita disertai dengan kuat kuasanya. Dan selalu kita akan dipelihara olehnya. Dan Tuhan tidak akan biarkan kita jatuh tergeletak. Dan Tuhan pun tidak akan pernah mempermalukan kita yang datang kepada Dia, yang berlindung dan bersandar kepada Dia. Inilah gunanya Roh Kudus yang dikatakan bahwa kepada Simeon dinyatakan ataupun diteguhkan, diberi keyakinan yang sungguh-sungguh di dalam hatinya bahwa segala sesuatu yang dijanjikan oleh Tuhan adalah ya dan amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya percaya Bapak Ibu pun selalu menikmati kebaikan Tuhan dan selalu merasakan daripada janji-janji dan penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan dimanapun Bapak Ibu berada. Dan inilah peranan Roh Kudus bagaimana ia menuntun, membimbing daripada gerejanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya percaya dan yakin bahwa kita semua senantiasa merasakan segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita ini. Janji Tuhan adalah janji yang lebih indah daripada emas permata. Janji Tuhan ada lebih manis daripada madu lebah hutan. Artinya bahwa segala sesuatu yang Allah berikan, yang Allah sediakan adalah melebihi segala-galanya. Dan semua janji Tuhan adalah sesuatunya akan juga dinyatakan dalam ada keturunan kita, anak dan cucu kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itu sebabnya Roh Kudus senantiasa meneguhkan, menguatkan, memberi keyakinan yang pasti bahwa pengiringan kita kepada Kristus tidak akan pernah sia-sia. Dan kita akan selalu diliputi sukacita, damai daripada sorgawi yang dia miliki. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itu jelas kembali sebabnya bahwa Bapak Ibu dengan saya senantiasa tetaplah setia iring Tuhan dan nantikanlah Tuhan, dan di sana Roh Kudus akan meneguhkan apa yang kita rindukan, apa yang kita butuhkan. Tuhan mengerti dan Tuhan tahu apa yang menjadi segala kendala dalam kehidupan kita, dan tentunya Dia akan menolong dan akan menggantikan segala sesuatunya menjadi sukacita. Semuanya akan indah pada waktunya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita lanjutkan firman Tuhan. Selanjutnya dikatakan bahwa di dalam ayat 27 dikatakan ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, disinilah Roh Kudus menuntun, membimbing Simeon untuk dia melangkahkan hidupnya intim bersekutu dengan Tuhan. Itu sebabnya dia datang ke bait Allah dengan daripada pimpinan Roh Kudus, Roh Allah. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak ada seorang pun yang mengaku
Yesus adalah Tuhan selain daripada ada Roh Kudus dalam diri orang tersebut. Dan juga sebaliknya tidak ada seorang pun yang menghujat kepada Kristus selain bukan daripada Roh Allah. Artinya apa? Roh yang bukan atau roh yang najis yang bertentangan dengan kerajaan sorga. Itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pentingnya Roh Kudus berperan dalam kehidupan kita sebagai gerejanya, supaya kita tetap melakukan keintiman, persekutuan, dan juga ibadah kepada Dia yang kita puja, yang kita sembah. Tanpa Roh Kudus, kita tidak akan mampu melangkahkan hidup kita untuk dekat kepada Tuhan. Sebab iblis akan coba menghalangi. Iblis dengan berbagai macam cara dan tipu daya akan mencoba menjauhkan kehidupan Bapak Ibu dengan saya, supaya tidak mendekat kepada Allah kita di dalam Yesus Kristus. Tetapi Roh Kudus, Dia meneguhkan, menguatkan. Dia menuntun kehidupan kita, untuk kita peka, untuk kita senantiasa haus dan lapar, untuk kita dekat dengan Tuhan. Dekat dengan Tuhan, artinya kita mendapatkan kehidupan. Kita mendekati kehidupan yang sesungguhnya. Tanpa Kristus Yesus, saudara dengan saya tidak akan pernah melihat hari ini indah. Tapi kalau kita bersama dengan Kristus, dimanapun dan kapanpun juga, hidup ini indah bila mana Kristus ada bersama dengan kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, di sana Simeon beribadah, datang ke bait Allah. Kemudian dia berjumpa dengan anak itu atau berjumpa dengan Kristus. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, carilah Tuhan selagi kita hidup. Carilah Tuhan selagi Ia dapat ditemui. Kita datang intim bersekutu dengan Tuhan supaya kita dapat berjumpa dengan Kristus. Maka ada sukacita yang menyelimuti seluruh kehidupan kita. Kita akan menjadi sesuatu pribadi yang sangat-sangat menikmati kehadiran Allah dalam kehidupan kita. Dan sekejap pada waktu itu juga, pada saat kita bersekutu dengan Tuhan dan merasakan kehadirannya, kita bisa merasakan daripada keberadaannya dalam kehidupan kita, ada keintiman yang indah, maka segala sesuatu beban dalam kehidupan kita akan terlepas. Nah, Bapak Ibu dengan saya akan menikmati arti kehidupan yang sesungguhnya bila mana kita berjumpa dengan Kristus dalam kehidupan kita. Dia adalah roh. Sebab itu Alkitab mengatakan, sembah Dia dalam roh dan kebenaran. Sembah Dia dalam roh dan kebenaran. Kita akan berkenan kepada Dia. Dan kita akan tentunya akan berjumpa dengan Kristus Yesus. Sebagaimana Simeon berjumpa dengan Kristus. Berjumpa dengan anak itu. Anak itu adalah pada waktu manusia insani Kristus Yesus masih baik. Dia berjumpa dengan baik Kristus Yesus. Dan di sanalah dia mengucap syukur dan dia katakan, biarkanlah hambamu ini pergi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, betapa indah dan sangatlah sangat begitu menggembirakan, menyukakan hati kita bila mana kita berjumpa dengan Kristus Yesus dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, Dia adalah roh. Dia selalu bersama dengan kita. Sebab itu Bapak Ibu dengan saya, kita butuh pimpinan bimbingan Roh Kudus, supaya kita senantiasa menantikan, supaya senantiasa kita diteguhkan, dikuatkan untuk kita bisa kuat dalam iring Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Sehingga Roh Kudus akan menyatakan, Dia akan meneguhkan, meyakinkan kepada kita bahwa segenap janji-janji Tuhan itu ya dan amin. Dan segala janji itu juga adalah diberikan kepada anak cucu kita. Dan itulah adanya bentuk kebahagiaan yang kita idam-idamkan. Dan Tuhan tahu dan mengerti daripada segala apa yang disebut kebutuhan kita. Sebab Dia adalah Sang Pencipta. Dia tahu segala kebutuhan kita. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, Roh Kudus juga menuntun, membimbing untuk kita dekat dengan Tuhan. Datang beribadah intim dengan Tuhan, peka akan dengar suara Allah, maka kita akan berjumpa dengan Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kita. Dan itulah yang sangat menyukakan hati kita. Bapak Ibu, sekali lagi saya katakan, hiduplah dipimpin oleh Roh. Roh Kudus dicurahkan gunanya merampungkan karya Allah Bapa di sorga, yaitu rencananya sejak semula agar Kristus Yesus menjadi raja di atas segala raja. Dia menjadi kepala di segala yang ada. Dan itulah Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kita yang kita puji dan kita sembah hari ini dan selama-lamanya. Berkat Allah menyertai kehidupan kita yang percaya. Dan Tuhan tidak akan pernah mempermalukan orang yang bersandar kepada Dia di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya, amin.